Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Pak Muki dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai materi sejarah Indonesia kelas 10. Nah, materi sejarah kelas 10 ini kita akan membahas tentang manusia dan sejarah. Nah, manusia dan sejarah ini sangat penting sekali karena mereka saling memiliki keterkaitan. Manusia sebagai pelaku sejarah dan pencipta sejarah, maka tidak bisa dilepaskan dari keduanya. Karena manusia pasti memiliki sejarah masa lalunya. Dan sejarah juga ada karena ada manusia yang mendukungnya. Nah, kita akan bahas materi bab 1 ini apa saja yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita melihat materi, maka kita harus mengetahui sebelum kita belajar, maka kita harus tahu dulu tujuan dari belajar itu untuk apa. Nah, ini tujuan pembelajaran sejarah materi bab 1. Pertama, kita akan mengolah informasi tentang hakikat sejarah. Kedua, bisa menjelaskan kedudukan manusia dalam sejarah itu seperti apa perannya. Nah, yang ketiga tujuannya bisa membedakan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran sejarah bab 1 ini. Jadi ada 3 tujuan. Ya, kita lanjut. Nah, ini materi yang akan kita bahas untuk bab 1. Dibagi menjadi 3 bab besar. Yang pertama, manusia dan kesadaran sejarah. Yang kedua, hakikat sejarah. Yang ketiga, di sini ada subnya kedudukan manusia dalam sejarah. Yang ketiga, subnya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang B, kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Nah, di sini ada subnya kehidupan manusia dalam dimensi waktu, kemudian perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Yang bab 3 di sini berpikir dengan perspektif sejarah. Nah, konsep kronologis, konsep diakronis, sinkronis, kausalitas dan periodisasi. Nah, ini cara berpikir sejarah, konsep yang akan kita bahas pada materi bab 1. Ya, kita lanjut. Hakikat sejarah. Nah, apa itu hakikat sejarah? Nah, sejarah sebagai suatu peristiwa. Nah, menurut Kartodirjo menyatakan bahwa setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia, maka peristiwa itu dinamakan dengan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa itu tidak memiliki pengaruh yang besar, maka peristiwa itu bukan termasuk kategori peristiwa sejarah. Nah, dalam gambar ini dicontohkan bagaimana peristiwa tahun 1998 ketika mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR di Senayan. Nah, ini sebagai bentuk peristiwa sejarah. Kenapa? Dengan didudukinya gedung DPR MPR ini, kemudian Presiden Soeharto akhirnya menyatakan lengser, turun jabatan, dan berhenti dari jabatan sebagai presiden yang sudah lama dia emban, hampir 32 tahun, cukup lama untuk menjadi seorang presiden. Nah, dengan gerakan reformasi ini menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan berganti menjadi pemerintahan reformasi. Nah, ini hakikat sejarah sebagai suatu peristiwa. Kalau peristiwa itu memiliki pengaruh yang cukup besar, maka dinamakan dengan peristiwa sejarah. Yang kedua, hakikat sejarah sebagai kisah. Nah, ini merupakan konsep dari sebagai kisah, merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Jadi banyak kisah-kisah yang tidak diketahui oleh masyarakat, maka perlu direkonstruksi kembali, dihadirkan kembali, baik itu melalui media film
ataupun media komik atau juga media-media sosial yang lain. Nah, diharapkan dengan direkonstruksi kembali masyarakat menjadi paham bahwa sejarah sebagai suatu kisah itu benar-benar ada di Indonesia. Nah, sejarah sebagai suatu kisah ini biasanya menceritakan tentang kisah-kisah seorang tokoh yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar. Maka kemudian mereka angkat menjadi suatu film. Nah, ini konsep hakikat sejarah ada dua. Pertama, sejarah sebagai suatu peristiwa maka harus memiliki atau adanya pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua, sejarah sebagai suatu kisah, yaitu rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Nah, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari hakikat sejarah yang tadi Bapak jelaskan? Nanti coba kalian tulis komentar kalian tentang kesimpulan ini. Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Kedudukan manusia dalam sejarah. Nah, yang pertama, kedudukan manusia dalam sejarah. Pertama, manusia itu sebagai objek. Nah, objek di sini berarti manusia sebagai aktor sentral atau pelaku sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dan kaitannya dengan ruang dan waktu. Berarti objek sejarah ini merupakan tokoh sentral yang akan kita bahas dalam sejarah. Nah, yang kedua ada subjek sejarah. Nah, subjek di sini berarti manusia yang berkontribusi dalam meneliti dan menulis sejarah. Berarti bukan pelaku, dia orang luar yang mencoba untuk menulis kembali dari kisah dari sejarah tokoh tersebut. Nah, kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Kenapa? Karena tokoh atau pelakunya sudah meninggal. Nah, mungkin generasi sekarang tidak tahu lagi terhadap tokoh tersebut kalau tidak ditulis kembali oleh seorang peneliti atau oleh seorang sejarawan. Nah, ini maksud dari subjek sejarah dan objek sejarah. Objek berarti tokoh sentral yang menjadi pelaku sejarah. Subjek berarti manusia yang meneliti atau yang menulis sejarah. Nah, ini bisa sejarawan. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Unik di sini artinya hanya sekali terjadi. Khas itu tidak memiliki atau memiliki ciri tertentu, ciri khusus. Nah, misalnya Anda seseorang yang memiliki ciri khas, ada tai lalat, itu adalah. Nah, begitu juga dengan peristiwa sejarah. Jadi ada ciri khasnya dan unik, hanya satu kali terjadi. Nah, kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu. Nah, kita belajar sejarah, kita mempelajari sejarah maka dibatasi oleh tempat atau ruang. Tempatnya di mana dan waktu kapan terjadinya. Ini konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kenapa kita dibatasi oleh ruang dan waktu? Ya, karena ada dua tadi. Tempat terjadinya suatu peristiwa pasti di tempat atau di ruang. Kemudian cakupan pembahasan. Jadi biar tidak melebar kita belajar sejarah, misalnya kita belajar tentang pertempuran 10 November, maka kita cakupannya hanya tentang perjuangan arek-arek Surabaya tanggal 10 November, tempatnya itu di Surabaya. Nah, kajian berdasarkan ruang. Di sini ada beberapa bentuk sejarah berdasarkan ruang atau tempat. Yang pertama ada sejarah kota. Misalnya sejarah kota berdirinya Batavia. Kemudian ada sejarah pedesaan. Yang ketiga ada sejarah lokal. Nah, ini kajian sejarah berdasarkan ruang. Sejarah kota berarti mencakup kota tertentu. Sejarah desa mencakup berdirinya desa tertentu. Sejarah lokal ini bisa mencakup etnis.
atau suku tertentu. Misalnya sejarah tentang masyarakat Batak, sejarah tentang masyarakat Minangkabau, sejarah masyarakat Jawa. Nah, maka ini termasuk sejarah lokal. Karena lokalnya hanya di Jawa, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Kalau sejarah kota menceritakan tentang berdirinya kota, sejarah pedesaan menceritakan tentang bagaimana desa itu berdiri, dibentuk, dan berkembang. Nah, ini kajian sejarah berdasarkan ruang. Nah, ini konsep waktu dalam sejarah. Pertama, menandai sebuah peristiwa yang unik. Nah, waktunya hanya terjadi pada tahun itu, tidak mungkin terulang untuk kedua kali. Misalnya tentang proklamasi tanggal 17 Agustus. Nah, itu unik karena terjadi hanya pada tanggal 17 Agustus. Walaupun tanggal, atau misalnya ibu kota kita pindah ke Kalimantan, maka tidak mungkin akan dibacakan proklamasi kembali. Karena proklamasi dibacakan hanya sekali, yaitu tanggal 17 Agustus di Jakarta. Nah, yang kedua, konsep waktu itu menerangkan kapan terjadinya suatu peristiwa. Nah, peristiwa sejarah pasti ada angka tahun terjadinya. Kalau tidak ada angka tahun terjadinya, maka ini berhubungan dengan konsep yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Nah, kalau mitos, maka sulit dicari kapan waktu terjadinya. Karena mitos itu hubungannya dengan keyakinan yang bersifat hal-hal yang bersifat gaib, sulit untuk dibuktikan secara tahun atau angka. Yang keempat, menandai kondisi suatu zaman. Nah, kita bicara konsep waktu, maka kita tahu kapan zaman itu mulai ada. Misalnya zaman berdirinya kerajaan Hindu-Buddha, zaman berdirinya kerajaan Islam, zaman masa kolonial, sampai dengan zaman Indonesia merdeka. Itu ditandai dengan konsep waktu dalam sejarah. Nah, ini konsep waktu dalam sejarah ada 4, menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik. Yang kedua, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Yang keempat, menandai kondisi suatu akhir zaman atau suatu zaman, bukan akhir zaman, suatu zaman di mana zaman itu mulai tumbuh dan berkembang. Kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Nah, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Nah, ini konsep waktu ada beberapa definisi. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi ada 4 unsur ini. Pertama, terjadinya perkembangan, kemudian terjadi perubahan, terjadi kesinambungan dan pengulangan. Nah, ini konsep waktu menurut Kunto Wijoyo. Yang dimaksud dengan konsep waktu perkembangan, misalnya kalau kita belajar sejarah suatu kerajaan, maka sejarah itu pertama kali berdiri, berkembang, mencapai puncak kejayaan dan runtuh. Nah, ini perkembangan. Nah, sedangkan ada perubahan. Pasti dalam dinamika suatu kerajaan pasti mengalami perubahan. Atau misalnya mata pencarian bangsa Indonesia itu mengalami perubahan. Dari zaman batu, kemudian berubah menjadi zaman logam, berubah lagi menjadi sekarang banyak menggunakan plastik, bisa kenakan zaman plastik. Dan yang ketiga, konsep kesinambungan. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah hasil dari kesinambungan masyarakat pada masa dahulu. Nah, sejarah ini tidak berdiri sendiri tapi saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Waktu juga bisa terjadi pengulangan. Nah, bagaimana pengulangannya? Modelnya hampir sama,
Yang membedakan adalah pelaku dan waktunya. Polanya hampir sama, ini pengulangan. Nah, coba nanti kalian cari penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat konsep yang tadi Bapak jelaskan. Menurut Kunto Wijoyo, perkembangan, perubahan, kesinambungan, dan pengulangan. Nanti kalian tulis di kolom komentar video ini. Cari penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur konsep waktu ini. Ya, untuk pertemuan PJJ pada kali ini, sebelum Bapak tutup, ini ada kata-kata yang cukup bagus dari Soekarno. Jangan melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Artinya apa? Kehidupan masa depan itu cerminan dari kehidupan masa lalu. Tapi masa lalu jangan kalian sampai terlena. Kita misalnya dulu pernah mengalami masa kejayaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, ternyata kemudian hancur ketika masa kolonialisme. Kita bangga, boleh, tapi kita juga harus maju untuk meraih masa depan, untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.